Ya, dan untuk mengetahui lebih detail terkait demo yang dilakukan para pengemudi ojek online hari ini, sudah ada jurnalis CNBC Indonesia Salma Wijaya yang akan melaporkan dari Bundaran Patung Kuda, Jakarta. Selamat sore Salma, bagaimana situasi dan juga update terkini dari demo para pengemudi ojol hari ini dan apa saja yang mereka tuntut? Silahkan laporan Anda. Ya, selamat sore Syafinas dan juga pemirsa. Memang komunitas ojek dan supir taksi online menggelar demo besar-besaran dan aksi ini bertujuan untuk mendesak ketegasan pemerintah sebagai regulator atas dugaan pelanggaran regulasi yang sudah terjadi sejak tahun 2022 lalu. Aksi ini memang tidak hanya digelar di Jakarta tetapi juga digelar di berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung dan juga Jawa Barat. Di Mitra Pengemudi menggelar demo di 3 titik di Jakarta sendiri, yakni di depan Patung Kuda, lalu di depan gedung DPR atau MPR RI, dan sampai saat ini para mitra pengemudi yang melakukan unjuk rasa sedang atau ingin berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Perhubungan yang sampai saat ini belum ada, pemirsa. Ada sebanyak 2.555 personel gabungan TNI Polri dan Pemda yang disebar di 3 titik aksi ini. Untuk di kawasan Monas ini terdapat sekitar lebih dari 1.000 personil yang dikerahkan oleh TNI dan juga Polri. Pihak kepolisian pun tadi juga sempat menyebut bahwa konsentrasi massa masih terpusat di sekitar Merdeka Selatan atau di depan Monumen Nasional tempat saya berdiri saat ini, dan Kapolres juga memastikan hanya ruas Merdeka Selatan yang dialihkan, sementara arus lalu lintas di Jalan Tamrin dan di sekitarnya masih terkendali. Tercatat sekitar 500 pengemudi roda 2 dan 4 hadir dalam aksi ini, dan sementara sebagian massa lainnya memilih berunjuk rasa di kantor operator lainnya. Berikut pernyataan lebih lanjut dari Kapolres. Baik, saat ini konsentrasi massa memang berada di Merdeka Selatan, di mana kami memang menghimbau semua massa aksi tidak sampai di Bundaran Patung Kuda, karena memang kalau Bundaran Patung Kuda ini penuh dengan massa, maka kepadatan arus lalu lintas itu akan mengular sampai dengan ke Bundaran HI dan daerah lainnya. Sehingga alhamdulillah dari semua elemen saat ini semua sudah tiba di kawasan Merdeka Selatan ini, dan sejak tadi terus melaksanakan orasi-orasi, dan situasi hingga saat ini sekitar pukul 15 ini sudah aman kondusif. Ruas jalan yang dialihkan itu hanya ruas jalan Merdeka Selatan. Adapun ruas jalan Merdeka Barat, Sudirman, Tamrin, semuanya alhamdulillah masih bisa terkendali, dan penjagaan oleh petugas, pelayanan oleh petugas terus kami lakukan. Gitu ya. Saat ini sudah berkumpul kurang lebih sekitar 500 ya, 500 baik itu dari online yang roda 2 maupun online yang roda 4. Ada beberapa elemen lain yang melaksanakan aksi tidak di sini, tetapi di kantor-kantor operator. Dan untuk tuntutan sendiri, Safinas dan juga pemirsa, bahwa ada 5 tuntutan yang dituntut oleh para demonstran pada hari ini, yakni yang pertama adalah mendesak Presiden RI dan Menteri Perhubungan untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar Permenhub nomor 12 tahun 2019 dan Kemenhub tahun 1001 tahun 2022. Maaf, maksud saya Menhub nomor 1001 tahun 2022. Dan yang kedua, mereka juga menuntut mendorong DPR RI Komisi 5 menggelar rapat dengar pendapat atau RDP gabungan dengan Kemenhub, aplikator dan juga asosiasi, dan oleh karena itu maka dari itu demonstran juga tadi juga melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Tuntutan lainnya yakni meliputi pembatasan potongan aplikasi hanya 10%, terus lalu juga ada revisi tarif penumpang termasuk penghapusan fitur diskon seperti aceng dan slot, serta penetapan tarif untuk layanan makanan dan kiriman barang yang dinilai tidak manusiawi sampai saat ini. Demikian dari laporan kami, kembali ke studio, Safinas. Ya, baik, dapat diterima laporannya. Terima kasih Salma Wijaya, jurnalis CNBC Indonesia, dan juga juru kamera Bayu atas laporannya. Selamat kembali bertugas, hati-hati dan sehat selalu.